Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jama'ana bihaja masjidil munawwarah. Wassalatu wassalamu ala man hamilal yasrib ila madinatil munawwarah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan hatta sahibil munirah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim ya halim birahmatika ya arhamar rahimin. Ahibail kiram yang kami cintai, yang kami muliakan, orang-orang tua kami, wabil khusus para tokoh masyarakat, alim ulama, barisan jamaah salat subuh yang insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan daripada bulan suci Ramadan, dan berharap kelak di akhir hayat kita dapat pangkat yang paling tertinggi yang kita harapkan, yaitu husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Senantiasa untayan kata yang sering kita ucapkan, untayan kata alhamdulillah, berselawat atas nabi yang mulia, rasul yang agung, lam yujad al-amir. Tidak ada Bapak Ibu seorang pemimpin pihajat dunia dalam catatan sejarah dunia. Iza zukira ismuhu, kalau kita sebut namanya sekali saja, falaka ajrun, kita dapat 10 pahala. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah presiden kita sebut namanya sekarang, kita enggak dapat pahala, kita juga enggak dapat dosa. Tapi kalau Nabi kita sebut namanya, langsung ya dibalas Allah 10 pahala berdasarkan hadis sahih Ibnu Majah. Maka rajin-rajinlah kita Bapak Ibu bersalawat terhadap Nabi. Setidak-tidaknya kata Imam Al-Ghazali sallallahu alaihi wasallam, paling pertengahannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling minimal sempurnanya salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ibrahimiyah sebagai ketika tasahud. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kata para ulama salaf, min mufsidati a'malina fi Ramadan. Ada di antara yang mengurangi bahkan merusak kita punya amal pada bulan suci Ramadan. Ada di antara orang bahkan amal Ramadannya sia-sia di sisi Allah karena dia melakukan beberapa. Nah, jadi min mufsidat ini yang menghancurkan, ainakis, bisa saja mengurangi fadilahnya, bahkan bisa saja yazhab, menghilangkan saubah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita akan kaji Bapak Ibu. Nah, siapa saja dia? Apa di antaranya? Di antaranya banyak di antara kita Bapak Ibu, wa yasumu bi ghairi shalah. Dia puasa Ramadan tapi tanpa melaksanakan salat. Nah, ini merusak juga ini, Pak. Bahkan ada ulama menganggap bahwa ya kalau secara hukum apanya puasanya ya selama dia menjaga daripada menjauhi makan, minum, jimat dan lain sebagainya. Namun iza lam yakun iqamah as-salah, kalau dia tak mendirikan salat, tak dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan karena sering kita dapati Bapak Ibu dalam kehidupan kita, puasa rajin tapi salat tak dilaksanakan. Nah, ini tanpa disadari min mufsidat. Nah, yang merusak amal ibadah Ramadan kita. Jarang, betapa banyak itu Pak. Puasa rajin tapi dia tak mendirikan ibadah salat, padahal sama-sama min arkanin Islam, rukun Islam, diantaranya salat. Bahkan ini ibadah yang paling inti. Berulang-ulang Allah katakan Bapak Ibu, aqimus shalah 17 kali.
berulang-ulang perintahnya lil wujub, menunjukkannya wajib. Ya, itu pun ya kita laksanakan kewajiban itu bila biktidar, semampu kita. Nah, ini ibadah salat itu Bapak Ibu. Semampu kita. Makanya istita'ah dia. Ya, tak bisa berdiri, duduk, tak bisa duduk berbaring, tak bisa berbaring, isyarat mata, tak bisa isyarat mata, taharrakal qalbi, digerakkan rukun-rukun solat dalam hati selama akal masih sehat. Dalam mazhab Syafi'i tak bisa juga, ya mati aja Bapak Ibu. Tidak ada lagi Bapak Ibu, disolatkan lagi. Disolatkan lagi dia. Makanya sallu qabla an tusalliyah, solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Ya, jangan sempat nanti ya lam yuktab fil qirtas ay yusalli fi ayil masajid. Tidak ada catatannya solat di masjid sepanjang hidupnya. Nah, kapan dia baru ada catatannya? Bukan lagi solat, tapi disolatkan di masjid. Nah, itu pun barisan sop paling depan. Ya karena memang di depan Pak. Bagian depan pula dia taruh. Nah, itu pun ya baiknya kita, ya imamnya mengatakan bagaimana pendapat kalian ini mayit. Semua rata-rata Bapak Ibu kita menjawab baik. Padahal sepanjang usianya tak pernah solat, tapi dalam hati kita tak pernah solat. Ini Pak, tak pernah solat. Nah, ini Bapak Ibu. Tapi sunnah tetap kita sebutkan yang baik-baik, ya, yang elok-elok, karena itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, uzkuru mahasina tamautakum. Sebutlah yang baik-baik berdasarkan hadis Sunan Abi Daud. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa, salat, nah ini diantara adalah pondasi kita punya ajaran. Apalagi salat ini Bapak Ibu, nampak itu Bapak Ibu. Kata para ulama, Imam Ibnu Hadar Al-Haythami, orang yang melaksanakan ibadah salat rutin, dia jaga 5 waktu saja, ini sebenarnya nampak min simatis salihin. Dari wajahnya itu sudah nampak ciri-ciri orang saleh. Kalau dia istiqamah melakukan man hafadha ala salawatil khams, ya dia jaga salat 5 waktu, lalu kemudian ya barakallahu fi hayatihi wa umrih, Allah berikan keberkahan pada usianya dan umurnya. Nah, ini orang yang mendirikan ibadah salat. Yasum bighairi salah, puasa tapi tak mendirikan ibadah salat. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ibadatu ramadana bi ghairi ilmin. Nah, ini sudah kita bahas ilmu-ilmunya Bapak kemarin. Beribadah Ramadan tanpa ilmu, mulai dari salat tarawihnya, witirnya, sampai ya puasanya yang paling inti Bapak Ibu, yang mana kata Nabi laisa lahu siyam, dia tidak mendapatkan fadilahnya illal ju' wal atas, kecuali lapar yang membelit perut, haus yang mencekik leher, itu yang dia dapatkan. Tapi fadilah keutamanya tidak dia dapatkan. Kenapa? Karena dia ibadatu Ramadan bi ghairi ilmin. Nah, makanya sebelum-sebelumnya Bapak Ibu sudah kita persiapkan ilmu-ilmu yang berkaitan terhadap puasa Ramadan. Karena ada diantara yang merusak secara pahala, ada yang merusak dari segi puasanya sendiri. Nah, itulah yang kita bahas kemarin Bapak Ibu, daripada mubtilat yang membatalkan puasa. Mubtilat, makruhat. Nah, ini diantaranya. Mubtilat yang membatalkan. Sudah kita bahas kemarin Bapak Ibu, kalau nggak salah ada 9 di dalam mazhab Syafi'i. Ada makruhat, mengurangi fadilah daripada kita punya ibadah. Nah, ini diantaranya ibadatul Ramadan bi ghairi ilmin. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang beribadah tanpa ilmu, ya laksana orang berjalan tanpa ada yang membimbing. Ibaratnya kita ingin pergi satu tujuan, ya tapi nggak ada pamflet penunjuk Bapak Ibu, nggak ada maps, nggak ada petunjuknya. Nah, bisa dipastikan Bapak Ibu kita akan tersesat. Nah, begitulah orang kalau beramal tanpa ilmu. Orang beramal tanpa ilmu laksana mobil tanpa roda. Bu, kira-kira ada mobil tanpa roda jalan nggak Bu? Kira-kira nggak jalan tuh Pak. Nah, begitulah kalau kita beramal bi ghairi ilmin. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah, di sisa-sisa usia kita ini masih bisa kita diberikan nikmat duduk di majlis ilmu dalam rangka terus menambah ilmu pengetahuan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya di antara amalan sunnah yang paling afdol kata para ulama pada bulan suci Ramadan, al-julusu bi majlisil ilmi. Duduk di majlis ilmu pada bulan Ramadan, ini besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, ulama-ulama dulu termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, di samping dia tutup kitab-kitab ya, biasanya mutolaah kitab dia Bapak Ibu. Kalau dia tidak membaca Quran, beliau akan cari majlis-majlis. Cuma beliau ini karena ulama besar, beliau kalau duduk di belakang tiang Bapak Ibu. Imam Ahmad ini keliber ulama besar Bapak Ibu. Bayangkan hafalannya 1 juta hadis. Wah, luar biasa. Jadi kalau beliau itu beliau ini tawaduknya luar biasa. Sering hadir di majlis-majlis yang ilmunya jauh di bawahnya. Karena bukan lagi ilmu yang dia cari, Pak. Barokah duduk di majlis ilmu. Sekarang jarang tuh Pak Ustadz mau duduk. Ini Ustadz apanya nih? Fotokopinya nih kata dia, Pak. Ya, jarang dia mau duduk. Kenapa? Sesama Ustadz. Ya. Nah ini kalau dulu ndak. Ya, sesama Ustadz dulu sama alim dulu yang luar biasa, saling dukung mendukung, saling support mensupport, saling menghormati walaupun berbeda. Bahkan yang min adatihim, daripada adat mereka, ya, saling kirim mengirim. Imam Malik, Imam Abu Lais Al-Misri, ulama besar pakar fikih dari Mesir, itu aktif sekali mengirim duit setiap bulan kepada Imam Malik. Bahkan ketika putrinya Imam Malik menikah Bapak Ibu, dikirimnya kurang lebih sekitar 100 dinar. 100 dinar itu Bapak Ibu bukan sedikit Pak. 1 keping dinar 4,25 gram. Sekitar anggaplah 4 juta. Akalilah 100 Bapak Ibu. Yang mengirim siapa? Sesama ulama, Imam Abu Lais. Memang Imam Abu Lais ini kayanya luar biasa, dermawannya luar biasa. Kalau kita bertamu ke rumahnya Bapak Ibu, 7 piring atau 12 piring yang dikasih di atasnya roti, setiap piring itu di bawahnya 1 keping dinar. Bapak Ibu, 1 keping dinar 4 juta. Nah, ada nggak kita gitu? Datang ke rumahnya langsung dapat 4 juta. Mak kurasa ya, nggak pernah sepi kita punya rumah. Datang terus tamu Bapak Ibu, karena mengharapkan 4 juta. Ya, beliau punya kapal 3 pesiar. 1 liduyub untuk tamu, 1 lisil'ah untuk barang-barang, 1 untuk lil ahlihi untuk keluarganya. Jadi kapal besar. Ketu satu saat ja'at imra'atun, datang perempuan karena anaknya sakit untuk meminta madu kepada Imam Abu Lais Al-Misra. Ya Syekh, saya tahu kamu ini banyak madunya, mintalah sikit Syekh untuk obat-obat anakku supaya badannya lebih sehat, kata dia. Datang Syekh Abu Lais, dikasihnya 1 tong besar. Kasihnya tak 1 tong besar. Ya Syekh, yang ku minta sekedarnya saja Syekh, enggak banyak-banyak, kata dia. Ana u'ti ala qadri. Aku ini kau meminta sesuai hajatmu, aku memberi sesuai kadarku. Jadi memberi ini Bapak Ibu sesuai kadar kita. Ya, kalau semut yang diangkat ya berapa lah Pak. Tapi kalau gajah jangan pula yang diangkat. Ya ibaratnya yang makanan semut. Nah, itu kata Imam Abu Lais Al-Misri. Nah, ini Imam Abu Lais ini faqih yang luar biasa. Bahkan kata Imam Syafi'i, wa kana Lais abqah min Malik. Imam Abu Lais ini dari soal fikih lebih faqih daripada Imam Malik. Hanya saja beliau murid-muridnya tidak mengembangkan mazhabnya. Sehingga yang sekarang itu hanya 4 yang secara sabit dan kuat, yang menjadi porosnya ahlu sunnah wal jamaah. 4 itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sebenarnya ada 13. Ada Ibnu Uyainah, ada As-Sari, ada Az-Zahiri, Abu Daud Az-Zahiri dan lain sebagainya. Tapi yang sabit yang 5 ini saja. Adapun satu lagi Ja'fariyah. Tapi ini agak hati-hati Bapak Ibu, karena ini mazhab ini dimotori oleh kelompok-kelompok Syiah. Nggak bisa kita katakan Syiah itu bagian dari Islam. Kenapa? Karena mereka mengkafirkan, mensesatkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nggak bisa Pak. Ya, kita kalau ada mungkin di antara Bilal kita,
Kalau Ramadan, pas Ramadan itu biasanya Bilalnya Al-Khalifatul Ula an Amiril Mu'minina Sayyidina Abi Bakar bin Siddiq. Kalau mereka laknatullah alaih, kalau kita radhiyallahu an, enggak mungkin bisa bersatu begitu. Kenapa mereka laknat? Karena mereka katakan sebaik-baik, seburuk-buruk laki-laki dua. Siapa dia? Abu Bakar dan Umar. Seburuk-buruk wanita anak daripada keduanya. Abu Bakar siapa? Anak daripada Abu Bakar, Aisyah, ya. Umar, Hafsah. Dua ini paling buruknya wanita dan paling buruknya laki-laki yang dua ini. Ini diantara ajaran mereka Bapak Ibu yang tak bisa diterima. Bahkan banyak lagi diantara ajarannya, apalagi yang Syiah Isna Asyarah, yang punya imam 12 yang lebih tinggi daripada Nabi, ya, yang mereka anggap mereka dewa-dewakan, dan berkembang sebahagian tempat ajaran ini bahkan melegalkan nikah mut'ah. Bahasanya nikah mut'ah itu nikah kontrak. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, yasum, ya, ibadatul Ramadan bighairi ilmin. Yang ketiga Bapak Ibu, al-bakhilu bil mali fi Ramadan. Al-bakhil, pelit, medit, kikir. Bahasa Inggrisnya kalau dari kami, kampung kami, qalid. Itu bahasanya. Ini makanya ada doa itu Bapak Ibu masyhur di zaman-zaman ya kritis ini Bapak Ibu. Ada doanya, Allahumma kinni zaman sulit, pemasukan sedikit, manusia pelit-pelit. Itu Pak. Ya zaman sulit Pak. Ya, manusia pelit. Al-bakhil bil mal fi Ramadan. Ternyata orang kalau pelit dia, padahal dia punya harta pada bulan suci Ramadan, inilah yang termasuk juga kata ulama yang merusak amal Ramadannya. Bakhil, ya, pelit dia padahal ya, Ramadan inilah kesempatan kita, karena beda Bapak Ibu. Satu tasbih saja yang di Ramadan, ya, termasuk di dalam kitab ini bagian akhir, ya, jauh lebih abdul. Ada ulama bandingkan 1000 bandingan satu tasbih dengan di luar Ramadan. Ada yang paling sedikit minimal 70. Itu saking luar biasanya momen Ramadan ini kita, ya, ambil momen beribadah. Karena amal-amal diantaranya Bapak Ibu Ramadan ini adalah as-sadaqah, sedekah. Berdasarkan hadis Nabi, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi itu kalau sudah Ramadan, kana ajwadan nas fi sahri Ramadan, meningkat lagi kedermawanannya kalau sudah masuk pada bulan suci Ramadan. Bahkan kebaikannya pada Ramadan seperti angin berembus kalau soal memberi. Itu Nabi dicontohlah oleh para sahabat Nabi, termasuklah Abdullah bin Umar. Wa kana yubtiruhu ma'a miskin wal yatama. Abdullah bin Umar itu sering kalau berbuka itu bersama orang miskin dan anak-anak yatim kalau sudah bulan suci Ramadan. Al-Imam Hammad itu gurunya Imam Al-Bukhari, itu beliau kalau sudah puasa Bapak Ibu menraktir berbuka dan mengasih makan di sore hari 500 orang miskin. Begitulah semangat mereka itu, 500 orang miskin setiap hari, bukan sekali sebulan, setiap hari. Itu Imam Hammad, ya, masih guru daripada Imam Al-Bukhari. Begitu gigihnya mereka, ya, it'amud ta'am, mengamalkan hadis Nabi Sunan At-Tirmidzi, man fattara sha'iman, siapa memberikan orang berbuka atau makan pada puasa, maka dia kana ajru bimislihi walam yankus, ya, dia dapat pahala. Kalau Bapak Ibu ingin dobel, kasihlah, tapi ala qadrina, sesuai kadar kita. Ya, bisa cuma 5 bungkus, ya, cendol Bapak Ibu, alhamdulillah berbuka. Bahkan jangan dianggap sepele, walau bisikki tamrah, walaupun cuma sebengkah kurma, kita berbagi, itu udah afdol. Satu kurma bagi belah berdua. Ini termasuk wiqayah. Ittaqun nar walau bisikki tamrah.
buatlah dinding antara kamu dengan neraka walaupun cuma sebengkah kurma. Sebengkah kurma. Nah, makanya ini Ramadan ini Bapak Ibu kita ambil juga momen berbagi kepada saudara kita. Nah, ini kenapa? Karena ini termasuk amal yang paling afdal sadaqatu Ramadan. Bahkan di antara amal Ramadan orang salaf itu, di antara amal mereka yang tak pernah tinggal Bapak Ibu, karena mereka lau yatrukuna, sekiranya orang meninggalkan amal-amalan sunnah ini, kanu minal khasirin, mereka termasuk orang yang rugi. Ketika Ramadan berlalu, amalan sunnah ini tak mereka lakukan. Mana dia? Pertama, iksaru tilawatil Quran, was sadaqah, wal i'tikaf, wa ihsanu ilal aqaribi wal jiran, berbuat ihsan meningkat lagi pada kerabat, wat tahajjudu tahajud, i'tikaf khususnya pada 10 terakhir, wat du'a'u dan doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anni. Andai kata ini tak dilakukan amal-amal ini, maka mereka, kata ulama salaf ni, kanu minal khasirin, mereka termasuk orang-orang yang rugi. Termasuklah iksar. Nah, sudah banyak dan sering kita bahas Bapak Ibu. Mulai level Nabi berapa kali kalau mengulang Quran pada Ramadan Ustaz? Nabi bersama Jibril Bapak Ibu, kalau Ramadan 2 kali hatam dibaca bersama Jibril, itu Nabi 2 kali hatam. Ada sahabat Nabi dalam 2 malam sekali, ada yang dalam 7 hari sekali hatam, ada yang dalam 6 hari hatam. Al-Imam Yazid, Syekh Yazid tabi'in, itu beliau dalam 2 malam sekali hatam. Kalau di luar Ramadan dalam 6 hari sekali hatam Quran. Dan diantara mereka ini Bapak Ibu, orang salaf ini, beda kita, semangatnya ini jauh dengan kita Bapak Ibu. Bainas sama'i was sumur lah, antara langit dan sumur. Saking jauhnya semangat mereka dengan kita. Syekh Imam Yazid ini tidurnya itu kalau Ramadan Bapak Ibu unik. Beliau tidur hanya antara ba'da maghrib dan isya. Beliau berusaha tidur Ramadan itu Pak, di antara maghrib dan isya. Kira-kira berapa lama lah itu. Habis itu nggak tidur lagi dia Bapak Ibu. Cuma kalau nggak ada yang bangunkan lewat itu Pak. Jarang itu bangun pas isya. Bainal maghrib wal isya. Jadi itu di antara Imam Yazid itu yang 2 kali hatam. Yang paling tinggi Bapak Ibu Imam Syafi'i. Wa kana Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi syahr Ramadan sittina marrah, 60 kali. Sudah 10 hampir 8 ada berapa 7 masjid yang saya tanya, belum ada satu pun yang pernah sampai 60 kali. Termasuk yang menyampaikan Bapak Ibu, saya wawancarai satu-satu ibu-ibu khususnya, ada Bu? Anda ada Bu Ustaz, 60 kali Pak. Khatmatan bin nahar wa khatmatan bilaili, sekali di malam hari, sekali di siang hari. Bisa itu Ustaz? Bisa. Dalam 8 jam Bapak Ibu, 130 juz tembus dalam 8 jam. Tapi yang lancar, bukan yang tabata-bata Pak. Kalau tabata-bata enggak dapat tekongannya, bilang allazi da alif lam alamaro, bilang alif lam ro, alif lam mim alama, kata dia. Alama katanya. Alif lam mim toh ala tosim mim tosma, kata dia. Itu payah Bapak Ibu. Tapi Imam Syafi'i lancar dia. Itu saya tengok para ulama itu di luarnya, di luar daripada solat. Tapi yang paling tinggi, yang pemecah rekor dari kalangan sahabat, Utsman bin Affan. Beliau pernah menembuskan witirnya. Allah alam bagaimana cara beliau dalam suatu rakaat witirnya itu. Karena sebagian sahabat sampai kepada mereka bahwa Utsman itu sering witir cuma 1 rakaat. Sah dia sah. Secara banyak. Mereka tanya, masa sahabat Nabi? Kata mereka sama suamimu itu dekat dengan Nabi, putri kalian
dua sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa witirnya cuma 1 rakaat? Kata bininya, Bu, dibelanya. Ya, dibelanya suaminya. Suami kita walaupun cuma 1 rakaat witirnya, tapi dia menghatamkan Quran pada witirnya. Gimana itu? Nah, itulah. Jadi istri itu harus membela, Bu. Membela suami dalam kebaikan. Dalam kebaikan, Pak. Ya. Itu Utsman bin Affan. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Yuhtimul Quran fi raq'ah minal witir. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau witir kita 1 atau 3. Ya, 1 atau 3. 3 paling banyaklah 5. Padahal witir itu bisa saja 11 rakaat. Bapak Ibu, ya, 11 rakaat. Nah, jadi puasa itu sama tarawih itu sebenarnya nggak ada batasannya, Bapak Ibu. Ya, secara hukum umumnya nggak ada batasannya. Sah-sah saja mau 100 dibuat, sah saja. Nah, cuma kita mencontoh bagaimana ya tidak bisa kita 20, paling tidak 8 rakaat. Sah dia, Ustaz? Ya sah saja. Kalau bicara yang Abdul, tentu yang lebih banyak lagi rakaatnya, Bapak Ibu. Ya, nah, makanya di Makkah itu sampai sekarang berapa? 20 rakaat. Nah, dulu zaman Imam Malik 36 rakaat. Karena di Makkah itu di 20, tapi kadang-kadang diseling-selingi dengan tawaf. Mereka tawaf, makanya tarawih itu santai dia di sana, Bapak Ibu. Ya, memang girohnya pun beda. Nah, girohnya pun beda. Maka di Madinah ditambah lagi. Enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Nah, itu sudah dicontohkan oleh para salafus saleh. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi amalan banyak baca Quran, sedekah, kemudian iktikaf, termasuk sekarang Bapak Ibu. Ya, tapi paling inti, paling puncaknya nanti ketika 10 akhir Ramadan. Kalau ada di antara kita yang ambil bagian buat program, alhamdulillah bagus. Kita iktikaf lebih lama, lebih banyak fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda di sebagian ya Timur Tengah. Sebagian masjid-masjid kaum muslimin itu semakin akhir semakin ramai. Nah, kalau kita beda, Pak. Semakin akhir ramai juga, tapi beda. Niatnya pun beda juga, niat iktikafnya sudah pindah. Kalau sini nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Nah, kalau nanti besok nawaitul iktikaf fil mall, fil SKA, nah, itu pindah lagi, Bu. Betul, Bu? Nah, itu pun nanti tersebarlah hadis palsu itu, Pak. Hadis palsu di akhir-akhir Ramadan. Apa hadis palsunya? Siapa yang membawa istri belanja ke mall di 10 terakhir bulan suci Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah kazabadil bahri, seperti buih di lautan. Tersebarlah di WA, dibaca emak-emak garis lurus di zaman now. Mantap ini hadis. Hebat ini. Ya, di-share, bahkan di-share-nya share kepada 7 orang. Kalau tidak di-share kau akan kena laknat 7 keturunan, kata dia. Nah, hadisnya hadis palsu. Nah, walaupun di sini, Pak, termasuk sunnah di sini wa tawassu'atu 'alal iyali fi syahri Ramadan. Hadisnya rawahu Tabrani, ya, hadisun sahih. Nah, ini jarang diungkap oleh para ustadz yang kalau ustadznya, Bu, masih laki-laki. Kalau ustaznya masih laki-laki jarang diungkapnya hadis ini. Man tawassa'ata 'alal iyal, siapa yang berlapang-lapang kepada istrinya. Maksudnya ini apa nih? Menambah budget uang belanja. Bu, ini ibu-ibu ini. Kalau biasanya di luar Ramadan ibu dikasih, bunda dikasih 500 per minggu. Nah, sekarang Ramadan ingin ngambil padilahnya nih, keutamaan ini berdasarkan hadis Nabi nih. Nah, minta 5 juta. Nah, ini kasih, Pak, 5 juta, Pak. Tambah nolnya aja, Pak. Tambah nolnya aja. Kasih 5 juta. Kenapa? Kata Imam Sufyan As-Tsauri, zarabna hadal hadis. Aku sudah mengamalkan hadis ini khamsina wa sittin, 50 tahun. Lamanya, ya, wajadna, kami dapati keberkahannya. Kurasakan keberkahannya, sudah ku amalkan asal setiap Ramadan itu saya punya istri, saya tambah uang di luar biasanya, Pak. Saya tambah umlahnya. Nih, supaya senang kau.
bahagia, senyummu pun lebar, kata dia. Ya, ditambah. Ini Pak. Cuma jarang hadis ini diungkap. Saya tengok hadisnya di secara rijalul hadis, hadisun sahih. Riwayat Imam Tabrani ada dalam kitab Mu'jam Al-Awsat. Ini saya ungkap Bu ya. Tambah Pak. Tak bisa 5 juta ya, bertambah sikit. Alhamdulillah. Bertambah sikit. Sunnah dia. Termasuk bulan Asyura. Bulan Asyura puncaknya bulan suci Ramadan. Daripada ibu sering dapat apa? Yang istilah uang sial Bapak Ibu. Yang sering ditanya, dapat di kantong. Uang apa ini Bang? Itu uang sial, kata dia. Kenapa uang sial? Sudah kurondokkan masih kau dapat, kata dia. Itu namanya uang sial. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya. Baru yang keempat Bapak Ibu, yang merusak Ramadan itu, amal-amal Ramadan, istimrarul maksiyah, masih terus-terus bermaksiat. Maksudnya apa gimana Ustaz? Ya, masih dia merusak dengan ghibah, dengan dusta, puasa tapi dia rusak istimrarul maksiyah. Dan mohon maaf, masih dia puasa Ramadan tapi dia masih kasful aurah, mengumbar aurat kemana-mana. Aurat khususnya aurat-aurat yang mughallazah, yang inti-inti. Anak muda masih dia berjalan-jalan dengan pacarnya kemana-mana, padahal puasa di bulan suci Ramadan dan lain sebagainya. Sebagainya. Tapi Pak Ustaz, dalam hadis itu setan dibelenggu katanya. Ya, dalam bulan Ramadan itu. Ya, pertama hadis itu benar, hadis sahih Bapak Ibu, bahwa kalau sudah bulan suci Ramadan, gulliqat atau suppidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Ada dua makna para ulama. Pertama, memang setan itu dibelenggu. Lalu kenapa orang masih melakukan sesuatu kemaksiatan? Ya, sebelum Ramadan pun setan itu sudah menanamkan tabiat-tabiat setoniah yang itulah yang bisa mempengaruhinya. Yang kedua, ya, maknanya itu majazi. Di dalam puasa ini, ya, saking banyaknya lebih condong kita untuk melakukan kebaikan, seakan-akan setan itu terbelenggu. Jadi pusat zahir kemaksiatan itu lebih sedikit minim dibandingkan di luar bulan suci Ramadan. Jadi bahasa ulama itu dua penafsiran ini. Seakan-akan setan itu dibelenggu. Itu makna penafsiran para ulama terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istimrarul maksiyah. Ya, terus puasa tapi dia masih terus berdusta, masih sering bohong, masih sering ghibah dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi yang dianggap merusak amal ibadah pada Ramadan? Salatut tarawihi bi ghairi tuma'nunatin bi syari'atin. Kalau solat tarawih, ya, demi mengajar target, dia tanpa tumakninah Bapak Ibu. Ya, syariah, bisyariatin, cepatnya luar biasa. Ya, macam ayam kelaparan dikasih makan, cepat. Yang macam viral itu Bapak Ibu, 23 rakaat cuma 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Belum menapas kita lagi Bapak Ibu, sujud. Belum masih narik napas, lah sujud Pak. Ini terlalu cepat. Tapi kalau dia ibaratnya standar dia, Allahu Akbar, cara bacanya cepat biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Selagi dapat makhrajnya, masih dapat dia kaidahnya, tidak masalah. Ini maksudnya cepatnya ini, ya, melanggar, tak ada sedikit pun tumakninahnya, cepat, istimrar begitu. Padahal yang menghilangkan kehusukan dua diantaranya. Pertama, syari' terlalu cepat. Yang kedua, batih terlalu lambat. Terlalu lambat juga Bapak Ibu bisa menghilangkan kehusukan. Maka kita tengok kebiasaan kita di sini. Jamaah kita suka yang lambat atau suka yang sedang-sedang atau yang paling cepat. Kalau paling cepat tidak bisa, hilang kehusukan. Paling tidak standar. Yang biasa-biasa saja, yang normal-normal. Cuma kadang-kadang jamaah ini beda permintaannya. Ustaz, kalau bisa cepat. Ini ustaznya kata, ya, berapa ibu mau bisa? Ya, apa pesanan ibu? Saya ini bisa, senapas pun bisa, 2 napas pun bisa, tak bernapas pun bisa, kata dia. Akhirnya mati kontan wa'adu.
Ini pesannya pula kan datang pula lambat maunya pak. Kalau lambat bergoyang-goyang bapak tu belakang pak. Bergoyang gini ya Allah. Alali besok pindah masjid dia pak. Pergi ke TPRI sana dia. Gara-gara terlalu lambat. Nggak bisa. Makanya dia dalam solat itu kata ulama nggak boleh dia mujawad dalam solat tu pak imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nggak bisa dia menjawab pak. Tasri' juga nggak bisa. Cepat betul nggak bisa. Nah, tapi dia tartil. Ya, tartilnya itu pun Bapak Ibu diatur. Ya nggak bisa dia membawa ya lagu-lagu yang bersifat dia percintaan dan lain sebagainya, yang normal-normal. Mentang-mentang Bapak Ibu ya mentang-mentang Ustaz Aman dia itu pandai lagu India, dibuatnya iza syamsu wa duhaha wal qamari idza talaha, kata dia Pak. Nggak bisa Pak. Atau mentang-mentang dia Pak lagu tahun-tahun berapa itu Pak lagu Melayu itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagu apa itu Bu? Cinta Daman apa namanya? Japin Pak ya, Melayu. Nggak bisa dia Pak. Ya, lagu normal tartib Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu semua rangkanya supaya kita dapat nyaman kita punya ibadah. Ya, kenapa kata Nabi standar buat? Karena zatul hajah, banyak orang yang punya hajat. Zatul syehoh, ada juga yang kadang tua sudah tua, kadang-kadang nggak semua sama. Kalau dibuat terlalu lambat banyak efeknya. Kalau dibuat terlalu cepat hilang juga kehusukannya. Maka wasitu pertengahan, khairul umuri awsautuha, sebaik-baik perkara yang tengah-tengahnya. Barulah dapat kesempurnaan kita punya ibadah. Karena sudah siang Bapak Ibu, ini puasa, karena nggak ada sarapannya nih Bapak Ibu. Biasa kita sarapan, ini puasa kita. Tapi terakhir Bapak Ibu, intinya yang paling sunnah di sini kami sampaikan, yundabuli soim ayakupa nafsani sahwatil mubahah. Tetap sunnah Bapak Ibu kita menahan diri daripada sahwat mubahah. Apa mubahah itu? Sahwat mubahah itu Ustaz, keinginan yang mubah itu minat talazzuji bimasmu'in wa buwasrin, daripada mendengar lagu-lagu adat, lagu-lagu yang normal yang biasa Bu. Kan biasa Ibu ini lagu-lagu apa Bu? Biasa lagu adat motivasi yang bersifat adat dan lain sebagainya. Itu ketika puasa sunnah meninggalkannya. Sunnah meninggalkan. Termasuk sunnah lagi mubassirin malmusin masmumi kasamirihin wa najri ilaihi wa lamsi. Sunnah Bapak Ibu kita meninggalkan melihat makanan. Ada makanan juga, jangan tengok Pak pas puasa Pak. Wah ini enak, ini nanti mak sore ini. Baru sunnah meninggalkan, jangan dipegang. Oh ini enak ini, oh dipegang makanan ini. Pegang-pegangnya apa? Sunnah jangan kita sunnah jangan kita samirihi, mencium ya aromanya. Kita tinggalkan sunnah. Lalu sunnah lagi apa? Ayyaktasila linahwi janabatin qabla al-fajar. Bagi kita yang junub, sunnah usahakan mandi sebelum azan subuh. Walaupun tetap sah puasanya, walaupun setelah azan subuh. Cuma sunnah kita jangan sempat lewat azan subuh kita sudah mandi dalam keadaan sudah suci bersih. Baru kemudian sunnah lagi ayat tarija an zauqi ta'am au ghairi. Sunnah kita meninggalkan Bapak Ibu mencicipi makanan. Walaupun ibu-ibu kalau sudah pengalaman ibu masaknya sudah tahu asam garamnya, pengalamannya asam garamnya, sunnah meninggalkannya. Tapi sekiranya memang betul hajat dia Pak, karena dia pemasaknya pemula, nanti ada di apalagi koki orang kecewa nanti, maka boleh dia sekali dua kali di ujung lidah, habis itu ya surruhu, dia buang. Dia ludahkan. Tapi sekali dua kali, bukan 20 kali. 20 kali. Tidak bisa. Baru yang terakhir wa madqi nahwil khubzi litiblin wa lisanin anil fahsya. Dan bagi ibu-ibu andai kata dia puasa tapi dia punya anak kecil, mengunyah makanan tu dia kalau masih bisa tangan pakai tangan. Sunnah meninggalkan mengunyahnya pakai mulut. Jadi kan ada boleh secara mulut boleh asal jangan ditelan.
Boleh dia kunyah pakai mulut baru kasih anak. Boleh. Cuma sunnah meninggalkan kalau masih bisa tangan. Baru anil kahil pasya, hindari cakap-cakap yang tak elok atau cakap-cakap yang dianggap kotor ketika kita sedang puasa. Nah, ini maksudnya ni pasya ini sebenarnya ini qaulu ani walisanihi anil pasya, cakap-cakap yang berbau seks, Bapak Ibu. Karena ada orang ni suka dia bahasa-bahasa ya yang genit ketika puasa pun tidak sadar. Tinggalkan yang boleh terus. Bukan hanya pas puasa, Pak. Memang tinggalkan dia perkara malayak nih yang tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Astagfirullah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Akhir minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.